Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fadli Sukowiryanto, di mata kuliah Fikih Muamalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para teman-teman mahasiswa, Alhamdulillah hari ini kita sampai di pertemuan ke-11 di mata kuliah Fikih Muamalah. Ya, bersama saya Fadli Sukowiryanto sebagai dosen pengampu di mata kuliah Fikih Muamalah, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Baik, hari ini kita akan belajar Fikih Muamalah kalian di semester 3 ya. Di semester 3 hari ini kita akan membahas terkait lembaga keuangan non-bank syariah. Oke? Ini kita akan membahas di pertemuan ke-11. Oke, di sini ini profil saya. Oke, seperti biasa. Nah, hari ini di pertemuan ini ya, di pertemuan 11 dan nanti di 12 ya. Tujuan pertemuan mata kuliahnya yaitu setelah kalian belajar, setelah kalian mempelajari eh, pertemuan hari ini dan minggu depan, ini kalian diharapkan bisa menjelaskan dan menganalisa, bukan cuma menjelaskan saja, ditanya ya terkait asuransi dan pegadaian, nah, baik syariah maupun konvensional. Kan bukan cuma hanya bisa menjelaskan, tapi bisa menganalisa itu ya, tidak berhenti di teori tapi ke praktek. Oh, ternyata ada yang salah nih. Oh, ternyata penerapannya kurang tepat nih. Nah, ini diharapkan setelah pertemuan kali ini kalian bisa menjelaskan dan menganalisa perbedaan-perbedaan tersebut. Itu setelah kita di sebelum UTS kita banyak belajar terkait akad-akadnya. Nah, ini langsung terjun ke lembaga keuangan non bank ya, lembaga keuangan syariah non banknya. Oke, baik ya, lanjut. Oke, materi hari ini terkait asuransi baik konvensional maupun asuransi syariah dan juga akad. Nanti di pertemuan ke-13 ya, sorry ke-12 kita akan membahas pegadaian syariah ataupun konvensional gitu ya. Akad-akadnya dalamnya apa saja. Oke. Baik, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan ya pengertian asuransi secara umum dulu ya. Kata asuransi di Indonesia diserang dari bahasa Belanda, yaitu asuransi. Dalam hukum Belanda disebut verzekering, yang berarti pertanggungan. Nah, dalam bahasa Inggris dikenal kata insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi populer dan diadopsi dengan padanan dan pertanggungan. Sedangkan bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, asuransi itu takmin, itu at-takmin. Berasal dari kata amanah yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, dan juga apa? Rasa aman dan bebas dari rasa takut. Nah, diharapkan kalau orang udah punya asuransi, ya, itu jadi ngerasa terlindungi karena memberi perlindungan, ketenangan, dan rasa aman. Bukan malah ngerasa dikejar-kejar, oh saya belum bayar iuran nih, itu kan. Nah, enggak. Jadi asuransi itu harusnya memberikan perlindungan, ketenangan, dan rasa aman ketika berobat, ketika apapun itulah. Itu jadi nggak takut lagi mau ngapa-ngapain, oh saya sudah diasuransikan lah diri saya gitu. Mark R. Greene mendefinisikan asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi resiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam satu kondisi sehingga kerugian besar terjadi di mana diderita oleh suatu kelompok diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil. Jadi intinya Mark R. Greene ini eh, berpandangan bahwa asuransi nantinya bisa memprediksi, ya bisa memprediksi kerugian dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa, jadi kerugian-kerugian tadi bisa diakomodir karena sudah diprediksi ya, kan diakomodir, oh dibantulah tuh oleh yang lainnya. Oke. Nah, sedangkan asuransi syariah sendiri tadi kita sudah melihat asuransi secara umum ya. Jadi kalau asuransi syariah sendiri menurut fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2021 ya, disebutkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong
di antara sejumlah orang atau pihak. Jadi ada usaha ya, usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang. Jadi ada beberapa orang, sejumlah orang atau pihak melalui apa? Investasi dalam bentuk aset atau tabaruk dan atau tabaruk. Tabaruk ini kita sudah tahu lah ya, kita kemarin sudah belajar akad-akad dalam tabaruk, tolong menolong itu apa saja yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariat. Tadi harus berarti sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai syariat, apakah asuransi syariah? Pastinya tidak. Oke, baiklah, kita lanjut. Oke, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, ya asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pemegang polis ini ya yang orang yang berasuransi, dalam hal ini nasabah lah, kalau kita dalam perbankan itu nasabah pemegang polis ini, ya yang mendapatkan manfaat gitu ya dari asuransi tersebut, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk A. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Jadi biasanya ya, kalau asuransi ini mengcover hal-hal yang tidak pasti, misalnya dalam asuransi jasa marga gitu ya, hal yang nggak pasti gitu, kecelakaan gitu ya, kecelakaan yang nggak disengaja. Kalau di kesehatan misalnya, kalau kita memakai salah satu asuransi kesehatan syariah misalnya ya, ada beberapa merek lah, tidak disebut merek gitu ya, tidak disebut merek ya. Ada kalau kehamilan atau fertilitas ya, ini tidak di cover karena apa? Ini disengaja, sakit yang dimau itu. Nah, ini tidak tercover. Memberikan pembayaran didasarkan pada meninggalnya tertanggungnya ketika meninggal ya, kehilangan jiwa gitu ya. Ini ada beberapa asuransi jiwa. Manfaat dana atau dasar pada hasil pengelolaan dana. Itu ya. Kalau bisa dari uang yang sudah ditabungnya dia gitu, atau di awal disepakati nih, oh 500 juta kalau sudah meninggal gitu ya, uang asuransi jiwanya ya, ini berarti sudah disepakati di awal, di akad gitu. Dan asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara A. Memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakannya hampir sama ya, biaya yang timbul dan sebagainya. Jadi tidak pasti juga gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang pasti. Gitu. Kayak tadi saya bilang, kalau kehamilan gitu ya, kehamilan ini tidak tercover. Karena apa? Karena disengaja. Jadi diinginkan, sakit yang diinginkan. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal. Kecuali kalau BPJS kita melihat ketika lahiran dengan operasi ini berarti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu ya. Nah, ini baru tercover. Kalau normal dia tidak tercover. Gitu. Kemudian memberikan pembayaran yang dasar pada meninggalnya peserta, ya sama lah. Meninggalnya peserta juga ditanggung. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. Oke, nah ini kita melihat di sini ya, ada beberapa dasar hukum Undang-Undang 40 2014 tentang perasuransian ya. Yang pertama terkait POJK 2016, kemudian produk asuransi pemasaran produk, penerapan manajemen resiko POJK 2015, peraturan OJK ya. Ini POJK ya. Ini semua POJK ini mengcover kenapa harus ada asuransi, asuransi syariah ya. Kesehatan keuangan, tata kelola perusahaan perasuransian, ya, laporan berkala dan sebagainya. Ini menjadi acuan adanya perasuransian gitu. Oke. Nah, ini fatwa-fatwa ya, fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah. Yang pertama ada pedoman umumnya yang bisa dilihat di mui.kategori produk fatwa kategori produk fatwa. Ini fatwa 21 2021, fatwa 51 2006. Akad-akad yang ada dalam asuransinya ada akad mudharabah, mustarokah, akad mudharabah mustarokah ya. Mudharabah berarti
bisnis ya, mustarokah berarti ikut ya tarik gitu pada orang-orang gitu, berarti yang ngumpulin duit tapi dapat biaya, dapat bisnis gitu ya. Kan akad wakalah bil ujroh, akad tabaru, dan juga ini terkait 81/2011 ini pengembalian dana tabaru, jadi bisa dikembalikan gitu, ada fatwanya boleh atau enggak dibalikin gitu sebelum masa perjanjian berakhir. Sana bisa dilihat nanti boleh atau tidaknya. Kemudian nomor 99 tentang anuitas syariah untuk program pensiun, jadi asuransi asuransi untuk pensiun, taspen pensiun dan sebagainya, ini ada nggak, bisa nggak. Kemudian 106 2016 ini wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi syariah gitu ya. Jadi bisa nggak diwakafin gitu ya. Jadi kita dapat premi, dapat manfaat dari asuransi. Kemudian ini terkait dengan mata investasi, bisa nggak diwakafin itu atau diinvestasikan ya pada asuransi jiwa syariahnya, bisa atau enggak, silahkan kalian lihat di nomor 106 tahun 2016 fatwanya. Oke, nah ini sejarah asuransi, saya coba tarik garis mundur lah ya terkait sejarah asuransi ya. Batam Recontrak ini pertama kali 2250 sebelum Masehi ya. Praktek perdagangan bangsa Babilonia nih, Sungai Yufrat dan Tigris, di mana pedagang atau pemilik kapal dapat mengambil barang tanpa membayar terlebih dahulu. Namun ya, ini asuransinya nih diwajibkan untuk membayar harga barang ditambah sejumlah uang sebagai imbalan atas resiko. Nah, lagi-lagi berarti asuransi ini berhubungan erat dengan apa? Manajemen resiko. Sehingga jika barang tersebut dirampok, rusak atau hilang saat diperjualbelikan, maka akan dibebaskan dari kewajiban tersebut. Ini tahun 600 sebelum Masehi, 400 sebelum Masehi ini Yunani. Kemudian ketika 200 Masehi ini Collegia Tenorium ya, kita harus tenor lah ya. Kita sering nyebut tenor nih. Lembaga asuransi yang didirikan pada saudagar dan aktor di Italia untuk membantu para janda dan anak yatim para anggotanya. Jadi ya, iuran gitulah. Kalau sekarang mungkin apa ya, arisan gitu lah. Tapi dalam tanda kutip yang positif gitu ya. Pada tahun 1194, 1266 perkembangan lembaga sejenis asuransi tumbuh terus dan akhirnya pada masa pemerintahan Ratu Eleanor dibentuk undang-undang asuransi yang tertuang dalam Rolls de Oleron gitu. Dan ini terkait selanjutnya 1583 ini ada pertama kali asuransi jiwa yang tertulis ya. Polisnya pada tahun itu nama William Babions di kota London. Di London pada tahun 1603 menunjukkan Bills of Mortality sangat penting untuk menentukan dasar tarif premi asuransi jiwa. Mungkin ya akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, arahnya ke negatif, akhirnya diterbitkanlah apa ya, dasar tarif premi. Tuh, 1645 itu pertama kali perusahaan asuransi didirikan Belanda di Indonesia bernama Bataviases and Brand Assurantie Maskapai yang berbasis pada keuangan asuransi kerugian akibat adanya kebakaran, kemudian kebakaran dan sebagainya gitu ya. Ini di cover gitu ya, diasuransikan. Tuh, ini kalau ini maskapai ini saat pengangkutan transportasi berarti ya asuransi perjalanan lah ya. Ya jasa marga ngeluarin, kalau sekarang jasa marga ngeluarin sendiri, kemudian Angkasa Pura ngeluarin sendiri, KAI ngeluarin sendiri. Nah, ini apa namanya? Asuransi dalam perjalanan transportasi. Kemudian tahun 79 empat ya, asuransi syariah dimulai perusahaan asuransi di Sudanes di Sudan ya, yaitu Sudanesi Islamic Insurance pertama kali memperkenalkan asuransi syariah. Kemudian pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di UEA ya, Uni Emirat Arab, memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab. 1994 Syarikat Takaful Indonesia didirikan oleh tim memerlukan asuransi Takaful Indonesia, perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Jadi ini masih satu grup lah ya dengan muamalah yang pertama kali bank di Indonesia, bank syariah di Indonesia mendirikan takaful di Indonesia. Oke, masih kita melihat ya, kita melihat asuransi syariah di Indonesia ini ada beberapa karakteristik, ciri-cirinya. Itu ya, asuransi syariah yang pertama ya, Rabbaniyah ya, terjadi keesaan gitu ya, suatu religiusitas atau keimanan hamba yang berserah diri kepada Allah. Dengan demikian segala sesuatu yang dikerjakan merupakan bentuk keimanan. Jadi ya kita
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia, semua yang ada di muka bumi diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah. Jadi nggak berasuransi ya karena lillah gitu ya, bukan karena semata-mata mencari untung saja, tidak. Itu ya. Kemudian husnuzon itu tidak a priori. Dalam Islam ya nggak boleh a priori. Oh iya ya, ntar duitnya dipakai buat gini nih. Ah, ntar kayak gini kayak gitu nggak boleh. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Gitu ya. Sungguhnya sebagian dari zon, dari prasangka itu ada ismun. Ismun itu dosa. Itu tidak menolak dengan cara-cara lama, jadi jumlah cara baru dengan mentah. Islam selalu menyaring sesuatu dengan parameter dasar dan pertunjukan secara syariah. Kan fleksibel ya, karena tadi asuransi ya, oh nggak boleh nih, nggak ada ketika zaman Rasul, tidak. Wah, kulu biatin dolalah, oh tidak. Itu ini yang muamalah. Berarti al aslu fil muamalah al ibahah illa dalal illa madad dalil la tahrimihi. Sampai suatu saat nanti ada dalil yang mengharapkan oh ternyata asuransi tidak boleh. Itu baru nggak boleh. Tapi asuransi ada gitu ya. Jaminan gitu ada. Gitu. Kemudian maslahah. Nah, ini terkait kemaslahatan. Kenapa orang bisa ke asuransi syariah gitu ya? Ini karena kemaslahatan tadi saya tolong menolong, dan misalnya hibzul nafas gitu ya, orang mau meninggal gitu ya, oh keluarganya hibzul nasel gitu ya, turunannya perlu uang gitu ya, karena tadi sudah diasuransikan gitu kan, dibagi ke anak-anaknya gitu. Ini sebagai menjaga keturunannya agar baik-baik saja. Dan asyumul komprehensif, yaitu Islam merupakan sistem kemasyarakatan yang lengkap. Jadi ya tadi, eh, Islam ini diutus ya, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan, selain untuk menyempurnakan akhlakul karimah, yaitu apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk muka bumi ini itu. Oke, selanjutnya ini pendapat ulama tentang asuransi syariah ya. Beberapa ulama ada yang mengharamkan, tapi ada juga yang, banyak juga yang memperbolehkan, itu ya. Yang mengharamkan ya Yusuf Qaradawi dan Isa Abduh, menurut mereka pada asuransi yang ada pada sekarang terhadap unsur yang haram seperti judi, karena ketergantungan akan mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam judi, dan juga mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian, jahalat wal gharar, jahalat, goror dan riba. Ini menurut Yusuf Qaradawi dan Isa Abduh. Ini nggak mau dia, tapi menurut Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Al-Bahi, ini nanti dijelaskan ya setelahnya, bahwa asuransi tidak terdapat nas Al-Quran. Yang hadis yang melarang asuransi ini nggak ada. Jadi selama, kan saya bilang al aslu fil muamalah al ibah. Jadi selama belum ada dalil ya lanjut gitu. Oh, Pak, dalilnya kan belum ada karena Bapak belum baca. Itu sudah diteliti sama ulama-ulama gitu. Oleh karena itu, selama perbuatan tidak digariskan kehalalan dan keharamannya yang ada di kedua sumber tersebut, sah untuk dilakukan. Oke. Nah, tapi dalam asuransi syariah harus ada koridor-koridornya, harus ada ketentuannya. Yang pertama kita lihat dalam akadnya ya, harus ada jelas, dalam akadnya ini jelas akal dalam praktik muamalah merupakan prinsip, karena menentukan sah atau tidak secara syariah harus jelas, gitu ya. Syarat dalam transaksi jual beli adalah penjualan, pembelinya terdapat harga dan barang yang diperjualbelikan. Akad jual beli pada asuransi tidak jelas, biasa tidak jelas, itu gharar. Itu berapa besar yang akan dibayar atau diterima pemegang polis, ini nggak jelas. Nah, tapi di asuransi syariah harus jelas gitu. Semua di akad tuh dibilang, oh nanti dapatnya segini per bulan, bayar ini, nggak ada riba, nggak bisa naik gitu ya. Udah, tapi dapatnya flat gitu terus gitu. Kemudian nggak boleh ada goror gitu ya. Kemudian harus akadnya apa? Tabarru, saling tolong menolong. Nggak boleh ada judi, dan juga nggak boleh ada riba dalam operasi asuransi syariah. Oke, prinsip-prinsip asuransi syariah tadi kan, prinsip dalam penerapan asuransi syariah yang pertama, ini saling membantu dan bekerja sama. Pastinya ya ketika ada yang sakit semuanya menolong gitu ya, dengan tadi uang iuran tadi. Prinsip melindungi dari berbagai macam kesusahan sama, tolong menolong, membantu gitu. Prinsip saling bertanggung jawab, al-aqila, menghindari unsur goror ya. Gak boleh ada maghrib tadi, maisir, riba, zulm, penganiayaan, riswah, barang haram dan maksiat, sehingga pihak-pihak yang terikat akan saling bertanggung jawab. Investasi atas dana yang terkumpul dari kliennya yang dikelola perusahaan asuransi harus dilakukan sesuai kebutuhan syariat. Nanti mau diinvestasiin misalnya ya kan, apa yang didapat diinvestasiin. Nah, ini harus sesuai dengan syariat gitu. Jadi nggak bisa macam-macam investasinya juga. Itu harus yang sesuai dengan koridor-koridor syariat.
Kemudian investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang tadi sudah. Nomor 6, perusahaan asuransi harus memiliki banyak pihak tertanggung sehingga risiko dapat didistribusikan. Jadi dalam asuransi syariah harus banyak orangnya, gitu ya. Karena nanti nggak mengendap saja uangnya, gitu ya. Bisa terdistribusikan. Kalau si A sakit, si B sakit, gitu ya, si C sakit, terdistribusikan. Kadang-kadang kalau asuransi konvensional ini malah nggak mau banyak-banyak, tapi nggak mau banyak yang sakit gitu loh, nggak mau banyak yang tertanggung. Biar apa? Biar profit usahanya. Gitu. Perusahaan asuransi harus dapat membuat probabilitas munculnya suatu kejadian. Nah, makanya ada penaksir penaksir dari asuransi resiko tadi, gitu ya. Oh, ini Bapak A atau Ibu A ini mau daftar asuransi jiwa. Oh, dilihat dulu penyakitan belum, gitu ya. Kan karena tadi, gitu ya. Ya, walaupun profit juga tapi harus dilihat, gitu ya. Kemudian selanjutnya, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah ini beberapa perbedaan saja terkait asuransi ya, baik konvensional dan syariah. Yang pertama pastinya di syariah punya DPS. Siapa DPS? Apa DPS? DPS itu Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Jadi investasi di mananya, dananya diinvestasikan di mana itu dilihat itu sama DPS. Jadi lihat DPS ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. Yang tadi tidak langsung, mungkin pengawas juga tidak sesuai syariat, nggak apa-apa karena bukan asuransi syariah. Akad dan dasar pada asuransi syariah berdasarkan tolong menolong tabarruk. Nah, kalau di konvensional semuanya jual beli. Ya, emang cari untung profit. Investasi dana pada asuransi syariah berikan bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan asuransi konvensional memakai bunga riba. Itu sama aja Pak, cuma beda. Beda. Berkali-kali saya bilang, akad itu menentukan. Ya. Ketika kita ngomongin yang misalnya yang contoh mudahnya aja, orang pacaran dengan orang yang langsung menikah itu sama, kerjanya sama, jalan bareng, makan bareng, nongkrong bareng, gitu ya. Tapi ketika sudah akad, saya terima nikah dan kawinnya A binti B, gitu lah ya. Nah, ini jadi pahala semua. Karena sebelum dilakukan ketika pacaran jadi apa? Jadi dosa. Gitu. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk kelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi jadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Ya udah, berarti semua punya perusahaan, terserah perusahaan mau investasi kemana aja. Ya itu udah nggak boleh. Di syariah tidak itu. Semua itu hak dari peserta. Oke, selanjutnya dalam mekanismenya asuransi syariah tidak mengenal dana hangus. Di asuransi syariah tidak ada dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dengan diri, ini bisa diambil lagi. Ya, kecuali ada beberapa persen gitu ya untuk tabaruk. Jadi sebenarnya 80%, 90% bisa di 80% bisa diambil, 20% atau 10% itu untuk tabaruk, tolong menolong. Barang klaim pada asuransi syariah diambil dari data baru, dana kebijakan. Sedangkan pada konvensional diambil dari rekening dana perusahaan. Jadi nggak jelas juga di mana dananya. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi perusahaan dengan peserta sesuai bagi hasil mudharabah tadi. Dengan proporsi tentukan asuransi konvensional, semua keuntungan jadi punya perusahaan. Sebenarnya gini ya, lembaga-lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah non bank ini kan profit ya. Walaupun profit, dia itu juga mikirin umat gitu. Tidak semerta-merta membesarkan perusahaannya, tidak. Ini kalau orang-orang agak sedikit mikir gitu ya, mereka mungkin walaupun agak mahal, tapi kan keuntungannya buat mereka lagi, balik lagi. Ya sayangnya banyak orang pengen instan gitu ya, pengen besar aja lah gitu ya, murah, kemudian dapatnya cepat gitu. Nah, ini kan juga menjadi challenge kita di ekonomi syariah ya, di asuransi syariah nanti, khususnya untuk apa? Untuk men-challenge nasabah-nasabah tadi gitu. Mau nggak diinvestasi di sini? Nah, walaupun tadi punya kelebihannya, ada beberapa kendala ya. Yang pertama adalah minimnya modal. Ya modal tadi saya bilang ya kurang, ya orang tuh tidak begitu banyak yang mau ke asuransi karena terlalu mahal preminya dan sebagainya. Kan kurangnya SDM yang profesional. Jadi SDM aktuaria mungkin ya, para penaksir-penaksir dari asuransi ini masih kurang gitu di syariah. Kita tahu misalnya terhadap produk asuransi syariah. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwasanya
ada beberapa masyarakat itu banyak masyarakat yang belum tahu. Oh ternyata misalnya Prudensial punya Pru Syariah gitu ya. Ini ada yang belum tahu. Dukungan pemerintah belum memadai, ya, jadi pemerintah banyak kurang mendukung gitu ya untuk perkembangan asuransi syariah ini. Dan yang terakhir adalah image pandangan masyarakat tentang syariah. Oh ini orang Islam doang nih yang bisa nih, enggak, karena tadi syumul syamil gitu ya, mencakup universal, semuanya bisa, non muslimnya bisa mempunyai asuransi syariah. Oke, strategi pengembangan asuransi secara syariah. Nah ini ada strategi pengembangannya asuransi secara syariah apa saja untuk masyarakat yang meningkatkan secara syariah. Maka lembaga keuangan syariah harus mengembangkan teknologi informasi, itu ya mungkin dengan 4.0 ini jadi smart ya, atau smart, oh mungkin dengan webinar atau dengan apa namanya video-video ya edukasi yang baik gitu terkait asuransi syariah, ini bisa mengembangkan asuransi syariah. Kemudian pemerintah mendukung ya, membuat sebuah ekosistem gitu ya, membuat sebuah ya banyak lah. Di Pegadaian Syariah sekarang sudah ada Pegadaian, di Pegadaian sudah ada di asuransi gitu ya sudah ada asuransi. Kemarin tuh ada beberapa wacana terkait BPJS tuh kan, BPJS-nya mau BPJS syariah gitu, tapi ya tadi regulasinya masih agak eh, kurang. Oke, yang tadi berarti produk asuransi apa sih? Kalau tadi kita tahu asuransinya. Produk asuransi ya berarti produk yang ditawarkan oleh penanggung yang diterima. Ya, tadi masa banyak lah nanti produk-produknya asuransi-asuransi apa aja. Ya tanggung jawab pun salah semua kepentingan yang dapat hilang, rugi, rusak atau berkurang. Bahkan berkurang bisa. Nah ini ada salah satu di ekonomi di asuransi syariah, data kaful individu, produk-produknya tabungan. Suatu produk diperuntukkan untuk perorangan dibuat secara khusus dapat terdapat unsur tabaru, itu terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Itu investasi, siswa, haji, jabatan itu ya. Jadi untuk nabung. Oke, produk-produk non tabungan. Nah, non tabungan berarti ya tadi kesehatan individu, kecelakaan diri individu, takabulal khairat individu, kebaikan, ya udah. Ini non saving gitu ya. Jadi nggak bisa diambil savingnya. Gitu. Yang terakhir adalah grup, yaitu kecelakaan siswa sekolah biasanya ya, wisata perjalanan, kecelakaan individu, majelis taklim, pembiayaan. Nah ini jumlah pesertanya lebih banyak dan struktur tabungan tidak mengandung unsur, ada yang mengandung, ada tabungan, ada yang enggak. Ini tergantung kesepakatan gimana intinya. Oke, yang terakhir adalah takaful umum ya. Takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful rekayasa, pengangkutan, rangka kapal, loh banyak lah takaful yang lain gitu ya, asuransi yang lain gitu ya, yang di luar takaful tadi. Oke, baiklah para mahasiswaku sekalian, semoga di pertemuan ini kalian nanti bisa menjelaskan, oh konsep, oh ada ternyata asuransi syariah, oh jadi asuransi syariah tuh kayak begini, produknya tuh ini aja takaful gitu ya. Baiklah kalau begitu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.